Saya akan sebutkan sekarang ikhwah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain. Dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahaba dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi SAW, perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang pegang bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwah sekalian dan akhwat rahimakumullah, masjid Nabi SAW itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat, dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi, kan gitu. Semua itu di tahun 10 Hijriah Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar, nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri, gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawkha Abi Bakar. Khawkha ini artinya bekas rumahnya dulu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama, orang yang paling tulus, ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa ashadduhum hayaan Uthman wa aqdahum Ali. Umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani, inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri atau durriya fi ufuqis sama wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat tinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang, jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana, cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan, artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Abu Bakar fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah wa ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani mali Abi Bakar malu Abi Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila wa inna sahibakum khalilullah. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik
kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat Nabi SAW kalau memberikan sesuatu, diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu, diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadzal dini kamanzilatis sam'i wal basri minar ras. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan, artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan, siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar, selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iktadu billadzaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar. Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya, dari sahabatku, itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Syekh Albani juga menyebutkan dalam sahihnya, dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi SAW, ya, bahwa pada suatu hari Nabi SAW melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya. Ini halaman 121, ya. Maka beliau bersabda, hadani, Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kalau ahli sunnah menokohkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka. Kata dalam hadis Tirmidzi dan hadis sahih, kata Nabi SAW, Ali mendengarkan, dan Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, berkata, pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata, hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid, hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul, dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah penghuni surga, ya, sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut, hai Ali, kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allahu alam hikmahnya apa, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani juga, Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda dari Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua, ya. Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Bakar, ya, dan ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadisnya hasan sahih.
Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, anta sahibi alal haud wa sahibi fil ghar. Engkaulah adalah sahabatku di haud, di telaga nanti. Maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi SAW untuk menunggu umat Muhammad SAW, dan sahabatku di gua. Dan kata para ulama hadis artinya Abu Bakar tanpa hisab dia sudah menunggu di haud bersama Nabi SAW. Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadhi yang terkenal ya, mengatakan sabda Nabi SAW, engkau adalah sahabatku di haud, yakni telaga Al-Kautsar, dan sahabat kedua yang di gua Thur, tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi, disebutkan di dalam hadis di halaman 123, footnote nomor 26, diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, ya, kemudian bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu pada saat terjadi perang Uhud ya. Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud ya. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, uthbut Uhud fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan dua orang yang syahid, maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya, cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu, dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita dengar di akhwat sekalian beberapa manaqib. Manaqib ini kayak fadilahnya lah ya, kelebihan Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Itu disebutkan di footnote nomor 19, di mana Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ni'mar rajulu Abu Bakar wa ni'mar rajulu Umar. Sebaik-baik laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik orang juga laki-laki adalah Umar. Hadis ini ulama menyebutkan bahwasanya ini fadilah buat Abu Bakar dan Umar. Jadi karena di sini Nabi SAW memilih. Kalau dalam bahasa Arab dia katakan ni'mar rajul, artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi semua posisi. Sebagai anak kah, sebagai ayah kah, sebagai suami kah, sebagai saudara kah, sebagai guru kah, sebagai murid kah, pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya, ini adalah orang yang terbaik dua orang, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna ahlal darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najma at-tali'a fi ufuqis sama' wa inna Abu Bakr wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat nanti di surga, mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk. Artinya mereka bisa melihat, kelihatan istana orang-orang yang di bawah mereka. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Artinya akan mendenguni derajat yang tinggi di surga. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan Nabi SAW bersabda, laqad kana fi man qablakum min al-umami nasun muhaddathun min ghairi an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah berbicara kemudian menjadi hukum. Allah tentukan menjadi hukum dari lisan mereka. Sementara mereka bukan nabi-nabi. Dan kalau itu ada di umatku maka dia adalah Umar. Maka dia adalah Umar. Nanti akan kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran turun justru dengan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fadilah yang ketiga. Fadilah yang keempat, mohon maaf, masih fadilah yang ketiga, tapi riwayat yang lain. Dikatakan oleh Nabi SAW, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa Umar. Di kalangan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel terdapat orang-orang yang diberikan ilham dan mereka bukan para nabi,
berbicara tapi jadi hukum nahinya. Allah SWT tentukan menjadi hukum, sementara nabi-nabi mereka masih hidup ya, wahyu lagi turun, sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab nabi mereka, gitu kan? Karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jika pada umatku terdapat seseorang demikian, dia adalah Umar. Fadilah yang selanjutnya, ini fadilah yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syekh Albani. Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali." Dua orang ini wahai Ali, tuannya seluruh orang-orang dewasa penghuni surga dari kalangan orang-orang dulu, semuanya orang-orang dulu, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, sahabat-sahabatnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, teman-temannya semua, ya, orang-orang terdahulu. Ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Dan jangan kau katakan ini kepada keduanya wahai Ali. Artinya jangan sampaikan kepada mereka, karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham. Ini termasuk fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh Nabi SAW, bahwasanya mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Hadis yang luar biasa, fadilah Umar. Kata Nabi SAW, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Jadi berarti jelas Umar bin Khattab, kalau ada nabi setelah Nabi SAW, dia adalah nabi. Artinya kita jadi ikutin, gitu kan? Saking luar biasa kedudukannya di mata Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Fadilah selanjutnya yang keenam adalah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Jadi sampai pada tingkat apapun yang dia ucapkan, apa yang dia niatkan dalam hatinya, semuanya itu kebenaran, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu perkara yang menimpa manusia di zaman Nabi SAW, lalu mereka berpendapat tentang perkara tersebut, dan Umar pun berpendapat tentang perkara tersebut, kecuali Al-Quran turun sejalan dengan pendapat Umar. Ya, ini dinukil dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga Tariq bin Syihab, ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur, ya, belajar dari para sahabat, berkata, kami berbicara di antara semua tabi'in, waktu itu Umar masih hidup, bahwasanya ada malaikat yang berbicara melalui lisan Umar bin Khattab. Jadi seperti apa yang diucapkan itu semua sesuai dengan syariat, enggak ada yang keluar dari situ. Ini sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian disebutkan juga dalam fadilah yang ketujuh, ya, fadilah yang muncul dalam hadis, ya. Kalau tadi Abdullah bin Umar itu dan Tariq bin Syihab itu pujian mereka, tapi sini hadisnya adalah fadilah yang ketujuh. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Ahmad dan Abdul Razzaq dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab memakai baju putih. Lalu Nabi SAW menanyakan, barukah Umar atau baju bekas? Pernah dicuci? Kata Umar, baju bekas ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengucapkan doa, dan doa ini akhirnya menjadi doa yang dianjurkan untuk setiap muslim mengucapkan kepada muslim yang lain kalau pakai baju baru. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Semoga kau selalu pakai baju baru, hai Umar. Semoga hidupmu selalu terpuji, dan juga semoga pada saat kau mati syahid. Sebagian ulama mengatakan mati syahidnya Umar ini karena doa Nabi SAW untuknya dalam pakai baju tadi. Fadilah yang selanjutnya yang ke-8 adalah pernah Nabi SAW, hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Tirmidzi. Waktu di perang Uhud, pasukan muslimin terdesak dan Nabi SAW mengajak sahabat untuk naik di atas gunung Uhud. Waktu itu Nabi SAW didampingi oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tiba-tiba goncanglah Uhud. Maka Nabi SAW bersabda, "Uthbut Uhud, fa ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi
seorang Siddiq Abu Bakar dan 2 orang yang akan mati syahid, maksudnya Umar dan Uthman. Dan Imam Umar nanti akan kita lihat di akhir pembahasan kita bagaimana beliau mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, salah satu orang yang kafir pada saat itu. Kemudian fadilah yang selanjutnya, saya tidak usah sebutkan nomornya, mungkin 9, yang 10 dan seterusnya, adalah pernah Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi SAW pernah bercerita tentang umat-umat sebelum kita gitu. Kata Nabi SAW, ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya, datanglah seekor serigala mau mengambil domba, lalu berhasil ditangkap sama dia. Berhasil serigala itu mengambil dombanya lalu pergi. Lalu si pengembala mengejarnya. Kemudian serigala itu berbicara mengatakan, kalau saya sudah memangsa seperti ini, kau tidak akan bisa mengambilnya. Kata si serigala dalam bahasa si pengembala, sampai pengembalanya berhenti, nggak jadi ngejar. Gitu kan. Kok bisa serigala ngomong? Lalu kata Nabi SAW, dan juga dari sisi lain ada seseorang yang sedang membajak, yang sedang menggunakan sapinya, gitu kan? Tapi tidak digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk memikul barang-barang yang berat di punggungnya. Lalu sapi itu berbicara mengatakan, ya, saya tidak diciptakan untuk ini, kepada ya pemilik sapinya. Lalu sahabat semua mengatakan Subhanallah, maksudnya antara yakin dengan tidak gitu. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang itu. Jadi artinya kalau sudah penyampaian dari saya, nggak ada keraguan. Masalah serigala bisa bicarakah, sapi bisa bicarakah, intinya dari Allah pasti kami percaya. Saya, aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang masalah itu. Dan ini sebuah fadilah. Artinya semua orang ragu tapi beliau ya dengan Abu Bakar dan Umar yakin dengan masalah itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam fadilah yang selanjutnya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Bunyinya, ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Wa fi riwayah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, umatku dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menerima dan menerapkan agama Allah adalah Umar. Dalam beliau dikatakan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar. Ini sebuah fadilah, maksudnya tegas, halal-halal, haram-haram, gitu kan? Dan tidak ada toleransi, hukum-hukum. Bagi Umar tidak ada main-main. Nanti akan kita lihat bagaimana kisah pada saat jadi khalifah dan bagaimana dia menghukum gubernurnya yang coba membangun rumah ya dari uang-uang yang diambil dari masyarakat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda fadilah yang lain adalah menunjuk Abu Bakar dan Umar di depan para sahabat, dan ini dinukil oleh Abdullah ibn Khantab radhiyallahu anhu, dan ini ya disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Manaqib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, hadani sam' wal basar. 2 orang ini Abu Bakar dan Umar adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umat. Artinya posisi mereka luar biasa. Kita tahu mata dan pendengaran ini dua-duanya posisinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang biar lumpuh kalau matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, itu sebuah fadilah. Ya, dibandingkan kalau dia buta walaupun semua tangannya utuh, kakinya utuh, tetap sulit, nggak bisa melihat. Atau dia tuli, nggak bisa mendengar, nggak tahu apa yang dijadikan target. Beda. Mata dan pendengaran punya posisi dalam tubuh kita. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar Umar sambil berkata, ini keduanya adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi juga, saya tidak tahu, kata Nabi SAW, berapa lama lagi saya hidup di antara kalian. Kalau saya meninggal tiba-tiba, maka jadikanlah 2 orang ini sebagai tauladan setelah teladani 2 orang ini. Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Ini berarti fadilah-fadilah yang tersembunyi atau yang tersirat maksud saya dari Nabi SAW. Nabi SAW juga menyampaikan berita gembira fadilah kepada Umar bahwa dia penghuni surga. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita sudah tahu sama-sama tentunya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Abu Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang yang masuk surga. Maka di sini masuk Umar radhiyallahu anhu.
Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Az-Zahabi juga Al-Hakim, sepakat masalah itu, bahwasanya Nabi SAW pernah menunjuk akan masuk hari ini dari pintu masjid ini ahli surga. Maka masuklah Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi akan masuk setelah dia penghuni surga. Lalu masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ini fadilah yang sangat banyak, riwayat Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Jami'. Kata Nabi SAW, aku pernah dimasukkan, aku diperlihatkan masuk ke dalam surga dan aku melihat sebuah istana yang dihiasi dengan emas. Maka aku berkata kepada Jibril, milik siapa istana ini? Maka Jibril berkata, ini milik seorang anak muda dari Quraisy. Kata Nabi SAW, aku pun mengira itu adalah aku, karena anak muda dari Quraisy. Maka aku berkata, siapakah dia? Jibril berkata, Umar bin Khattab. Ini berarti fadilah Umar. Umar sudah memiliki surga sementara dia masih hidup di dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sementara saya lagi tidur, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara saya tidur, Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, maka diperlihatkan kepada saya surga. Lalu saya melihat seorang wanita sedang berwudu di samping ya istana itu, lagi berwudu. Maka saya berkata, milik siapa istana ini? Kepada Jibril. Jibril berkata, milik Umar. Maka aku pun segera mengalihkan pandangan mataku karena aku khawatir, karena aku mengingat cemburunya Umar. Ya, Umar sangat cemburu, besar sekali cemburuannya terhadap keluarganya, istrinya. Allah memang perintahkan untuk jaga gitu. Maka saya pun mengalihkan pandangan saya. Waktu Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, ya Rasulullah, apakah layak saya bercemburu dengan anda atau merasa cemburu dengan anda? Ya, jadi ini juga sebuah fadilah. Umar bin Khattab punya iman yang tidak terhitung, saudaraku, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Abdullah bin Hisham berkata, ia berkata, kami bersama Nabi SAW sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, demi zat yang di ubun-ubunku di tangannya, tidak bisa hai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Artinya, sampai semua yang aku perintahkan walaupun kau tidak senang, kau terima. Maka Umar bin Khattab sekejap langsung mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi ya diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang wahai Umar. Kemudian dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab, ini kedudukan masalah imannya Umar ya, bagaimana Umar dengan imannya. Umar bin Khattab pernah berkata, ya, ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di atas mimbar, ada yang lain mengatakan pada saat di majlisnya. Dia berkata, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Ini ya, disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq punyanya Ibnu Abi Dunya ya, dengan sanad yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya, kata Umar, sedikit pula kebersihan hatinya. Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya, niscaya hatinya akan mati. Niscaya hatinya akan mati. Jadi bagaimana Umar bin Khattab selalu menjaga hatinya dalam keimanan supaya memang terjaga dengan amal soleh, jadi tidak rusak. Kemudian dalam hadis yang atau riwayat yang lain, Umar bin Khattab berkata, man istahya istaghfa, wa man istaghfa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Barang siapa yang merasa malu dengan Allah SWT, dia akan bersembunyi ya, atau menyembunyikan amalnya. Barang siapa yang bersembunyi, menyembunyikan amal solehnya, dia akan bertakwa, pasti dia akan patuh pada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa, dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, terutama dalam masalah ilmunya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi menyebutkannya, Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya saja. Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian. Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada, ada yang pakaiannya sampai ya kurang lebih dari itu ke lehernya. Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret ya pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan, apa yang anda takwilkan ya Rasulullah? Kata beliau, agama atau ilmu. Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa gitu, ilmunya sangat luas. Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar, cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini. Di antaranya adalah beliau mengatakan,
Atau kata Nabi SAW, aku bermimpi di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kukuku atau kuku-kukuku. Kemudian aku memberikannya kepada Umar. Maka mereka para sahabat bersabda, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ilmu. Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas berhubungan dengan agama ini. Dan ada riwayat lain, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin. Orang Yahudi berkata, kalau ada satu ayat dalam kitab kalian, Al-Quran, kalau turun pada kami orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Maka kata Umar, ayat yang mana hai Yahudi? Kata Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau ayat itu turun pada kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, kami tidak akan jadikan hari raya, tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun, kapan turun kepada Nabi SAW, gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan turun di haji Nabi SAW, ya di hari Jumat, tepatnya turun Nabi SAW di Arafah pada saat itu. Dan pada saat itu kami sedang wukuf bersama Nabi SAW.